Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, analisis unsur eksternal bagian implikator. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, Anissa Fenanita Arini, NIM 44, yang kedua, Mutiara Hayuning Putri, NIM 65, yang ketiga, Pinastika Bara Ahyas, NIM 66, dan yang terakhir, Alung Afijaya, NIM 76. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implikator. Yang pertama, mengenai pengertian implikator. Beberapa ahli bahasa telah mengemukakan definisinya mengenai pengertian implikator. Seperti Wijana pada tahun 1995 halaman 38 menyatakan bahwa implikator merupakan hubungan antara tuturan dengan yang disyaratkan dan tidak bersifat semantik, tetapi kaitan keduanya hanya didasarkan pada latar belakang yang mendasari kedua proporsinya. Secara sederhana, implikator adalah makna tidak langsung atau makna yang tersirat dan yang ditimbulkan oleh yang tersurat. Implikator dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Menggunakan implikator dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hayuning Putri, NIM 200-104-0065 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya. Ya, materi kedua yaitu mengenai jenis-jenis implikator. Untuk implikator tersendiri itu terdapat menjadi dua jenis. Yang pertama, implikator konvensional, dan yang kedua, implikator non-konvensional atau percakapan. Mengenai implikator konvensional, yaitu merupakan makna yang dipahami atau diharapkan pada bentuk-bentuk bahasa tertentu, tetapi tidak terungkap. Krida Laksana dalam Tiara tahun 2015, halaman 10. Implikator konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan dan tidak bergantung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya, seperti halnya presuposisi leksikal. Implikator konvensional diasosiasikan dengan kata-kata khusus dan menghasilkan maksud tambahan yang disampaikan apabila kata-kata itu digunakan. Hewlett, tahun 2016, halaman 78. Berdasarkan penjelasan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implikator konvensional lebih menjelaskan kepada apa yang dimaksud, sehingga peserta tutur umumnya sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian suatu hal tertentu. Implikator konvensional bersifat non-temporer, maksudnya atau artinya yaitu makna atau pengertian tentang suatu bersifat lebih tahan lama. Suatu leksem yang terdapat dalam suatu bentuk ujaran dapat dikenali implikasinya karena maknanya yang tahan lama dan sudah diketahui secara umum. Sebagai contoh, Lestari Putri Solo, sehingga ia luas. Untuk penjelasan jenis implikator yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu 2, implikator non-konvensional. Menutur Mulyana menyatakan bahwa implikator percakapan memiliki makna dan pengertian yang lebih bervariasi, sebab pemahaman terhadap hal yang dimaksudkan sangat bergantung kepada konteks terjadinya percakapan, sehingga implikator percakapan hanya memiliki makna yang temporer, yaitu makna yang dimaksud berarti hanya ketika terjadi suatu percakapan tersebut dalam suatu konteks tersebut. Contohnya, Laili, wah, apakah pimpinanmu sudah gila? Mari menjawab, mari kita minum kopi. Jika dilihat akan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain jika tidak mengetahui situasi dan konteks percakapan tersebut. Situasi percakapan tersebut ialah Laili baru saja berjalan memasuki ruangan kerja Mari dan memperhatikan banyaknya seluruh pekerjaan yang ada di atas mejanya. Tanggapan Mari terhadap tuturan Laili sepertinya tidak terkait, namun sebenarnya tuturan Mari memiliki implikator. Ayo kita bicara di luar saja. Kalau di sini saya khawatir didengar oleh pimpinan saya. Implikator percakapan tersebut dalam tuturan yang sengaja
dibentuk untuk mencapai efek komunikasi tersebut. Efek yang mungkin ingin dicapai melalui implikatur jenis ini ialah gurauan. Selanjutnya, kegunaan konsep implikatur. Penggunaan implikatur dalam berbahasa bukan berarti sebuah ketidaksengajaan atau tidak memiliki fungsi tertentu. Penggunaan implikatur dalam berbahasa mempunyai pertimbangan seperti untuk memperhalus tuturan, menjaga etika kesopanan, menyindir dengan bahasa humor, dan menjaga agar tidak menyinggung perasaan secara langsung. Levinson dalam Nababan 1987 28-30 mengemukakan keberadaan implikatur diperlukan antara lain untuk a. memberikan penjelasan fungsional atas makna atau fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik struktural. B. menjembatani proses komunikasi antar penutur. C. memberikan penjelasan yang tegas dan eksplisit tentang bagaimana kemungkinan pemakai bahasa dapat menangkap pesan, walaupun hal yang diucapkan secara lahiriah berbeda dengan hal yang dimaksud. D. memberikan pemberian semantik yang sederhana tentang hubungan klausa yang dihubungkan dengan kata dan struktur yang sama. E. dapat memberikan berbagai fakta dan gejala kebahasaan yang secara lahiriah tidak berkaitan, bahkan berlawanan, seperti metafora, Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implikatur. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.